Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember. Oke, baik anak-anak, Ibu ucapkan selamat pagi. Siapa yang hari ini bertugas piket, silakan pimpin doa. Silakan Farin untuk pimpin doa teman-temannya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bersama Al-Quran, bahagia. Yes, hari ini ada yang tidak bahagia. Oke, bahagia semua ya, karena hari ini kita kembali ke sekolah, berangkat sekolah, belajar dan bermain bersama temannya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Coba, kira-kira ada nggak teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Oke, jadi semuanya masuk ya hari ini ya. Kalau semuanya masuk berarti kita semua dalam keadaan sehat. Kalau kita dalam keadaan sehat, kita harus bersyukur dengan mengucap apa? Mengucap alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek semangat siswa dulu supaya tidak lemes dan tidak loyo ketika belajar. Dengan apa? Dengan tepuk semangat. Coba, mana yang paling semangat ya? Tepuk semangat. Semangat. Yes, oke, keren, luar biasa. Hari ini pada semangat semua. Jadi sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap belajar, seperti biasa, sebelum belajar kita melakukan kesepakatan sebelum belajar. Apa saja kesepakatannya? Ada yang tahu nggak? Oke, yang pertama, belajar dengan tertib. Yang kedua, belajar tidak teriak-teriak. Boleh nggak kalau belajar teriak-teriak di kelas? Tidak boleh ya, di kelas harus ada etika dan sopan santun. Jadi tidak ada yang belajar dengan teriak-teriak. Kemudian tidak lari-lari. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, silakan maju tanya ke ibu. Jadi tidak lari-lari sehingga mengganggu temannya ketika belajar. Oke. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang nilai tempat dalam bilangan. Kemudian membahas tentang kalimat ungkapan. Maka hari ini kita akan membahas tentang kalimat ajakan. Ada yang pernah tahu nggak apa itu kalimat ajakan? Belum pernah. Oke, jadi tema kita hari ini masih sama tentang hidup rukun, yaitu pembelajaran tentang kalimat ajakan. Yang pertama tentang kalimat ajakan, kemudian yang kedua tentang materi membandingkan banyaknya benda. Jadi hari ini kita akan belajar dua materi tentang kalimat ajakan dan membandingkan banyaknya benda. Sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah, silakan anak-anak siapkan alat tulis dan buku yang akan dipelajari, yaitu tema 1 tentang hidup rukun. Oke, silakan dipersilakan bukunya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Baik, sudah dikeluarkan alat tulis dan bukunya. Kalau sudah, silakan anak-anak buka pada halaman 55. Sudah? Jadi di situ terdapat teks percakapan. Nah, di sini kalau biasanya Ibu membacakan atau menyuruh kalian untuk baca sendiri-sendiri, kali ini Ibu mau menunjuk satu-satu. Nah, ayo coba ditunjuk. Di sini ada Salman dan Jono. Coba Faruk silakan dibaca. Faruk sebagai Jono. Oke, kemudian selanjutnya Asmi silakan lanjutkan percakapannya sebagai Salman. Kalau sudah, jadi dari teks yang kalian baca tadi, yang kita baca tadi, kira-kira teksnya itu berisi tentang apa ya? Ada yang tahu nggak?
Berisi tentang apa ya? Oke, keren Fahri. Berisi tentang mengajak ke masjid Ibu. Oke, ada lagi nggak tentang apa tadi? Iya, mengajak kebaikan. Keren Fahri. Jadi teks percakapan tadi mengajak, kata Fahri, mengajak ke masjid, mengajak ke kebaikan. Kira-kira yang mengajak siapa? Ayo, siapa tadi yang mengajak di teks percakapannya? Oke, keren. Nah, Ibu mau tanya, dari teks percakapan tadi kan kita sudah tahu bahwasanya dalam teks percakapan tadi mengajak untuk pergi ke masjid untuk sholat maghrib bersama. Kira-kira kalian pernah nggak mengajak teman kalian untuk sholat ke masjid? Pernah nggak mengajak teman kalian untuk sholat yuk berjamaah di masjid? Pernah? Pernah, keren, hebat sekali kalau pernah ya. Oke, jadi di dalam teks percakapan tadi ada yang namanya kalimat ajakan. Sudah Ibu tuliskan, kalimat ajakan. Nah, perhatikan, jadi kalimat ajakan itu digunakan untuk mengajak. Digunakan untuk apa? Untuk mengajak, ya. Jadi kalimat ajakan itu diawali dengan dua kata. Yang pertama diawali dengan kata ayo. Yang kedua diawali dengan kata mari. Ingat, kalimat ajakan itu mengajak. Bagaimana biasanya kalau kita mengajak, kita menggunakan ayo. Ayo ke masjid Fahri, ayo ke masjid Adi, mari ke kantin Sena, mari ke kantin Zahra, seperti itu. Jadi ada ayo dan ada mari. Kira-kira dalam teks percakapan tadi ada yang bisa menyebutkan nggak apa kalimat ajakan yang terdapat dalam teks percakapan? Siapa? Ayo coba, Farouk. Iya, keren. Ayo ke masjid Salman atau ayo ke masjid Jono, seperti itu. Terus ada lagi apa? Coba Mia, coba apa? Iya, ayo kita mengajak teman kita supaya pergi bersama kita ke masjid, seperti itu. Jadi bisa ya kalimat ajakan diawali dengan dua kata, ayo dan mari. Coba Ibu mau kalian menyebutkan satu kalimat ajakan di luar percakapan yang biasa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, coba. Adli. Iya, keren. Fahri, ayo kita pergi ke kantin. Ada lagi? Iya, Fatia, ayo kita pergi wudhu. Oke, keren. Udah bisa ya? Kalau sudah bisa, Ibu mau menyuruh kalian, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan atau mencari teks kalimat ajakan yang ada di dalam teks percakapan. Tadi sudah ya, kita sudah belajar ya. Kemudian kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah ya, kalau sudah paham silahkan dibuka di halaman 56. Di situ kalian diminta untuk menceklis atau memilih mana kalimat ajakan dan mana yang bukan kalimat ajakan. Bisa? Bisa. Oke, sekarang silakan dikerjakan pada halaman 56. Tidak jalan-jalan. Apabila ada yang belum mengerti, silakan tanya ke Ibu maju ke depan. Oke, sudah. Jadi tadi kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Materi yang pertama sudah kita bahas, yaitu tentang kalimat ajakan. Kalau sudah, kita membahas materi yang selanjutnya, yaitu matematika. Silakan anak-anak dibuka pada halaman 58. Sudah? Jadi di halaman 58 ada gambar apa? Kira-kira yang anak-anak lihat di situ gambar apa? Gambar kelereng. Iya, betul. Gambar kelereng. Jadi ada dua gambar kelereng. Gambar kelereng yang sebelah kiri ada berapa?
Pinter, ada 30. Gambar kelereng yang sebelah kanan ada berapa? Ada 20. Jadi kalau dijumlahkan kelereng semuanya ada berapa ya? Ada 50. Kemudian kalau ibu tanya, tadi kan sebelah kiri, coba dilihat di buku. Sebelah kiri kan ada 30, sebelah kanan ada 20. Kira-kira banyak sebelah kiri atau sebelah kanan ya? Banyak sebelah, iya pintar. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang membandingkan banyak benda. Jadi kita belajar menggunakan kurang dari, lebih dari, atau sama banyak. Contoh, tadi kan di buku kelereng yang pertama itu jumlahnya ada 30. Kemudian kelereng yang kedua jumlahnya ada 20. Nah, tadi kan ibu tanya, banyak yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Banyak yang 30 gambar yang pertama atau yang kedua? Gambar yang pertama. Nah, kira-kira kalau lebih banyak gambar yang pertama ini kita isi dengan kurang dari, lebih dari, atau sama banyak? Kita isi dengan lebih dari. Kenapa? Karena 30 ini lebih dari 20 atau lebih banyak dari 20. Maka kita tuliskan di sini lebih dari 30, lebih dari 20. Tapi kalau misalkan ibu balik gambar yang kelereng yang pertama 20, kelereng yang kedua kita tuliskan 30. Coba, kalau kelereng yang pertama tadi 30, yang kedua 20, itu kan kita tuliskan lebih dari, karena 30 ini lebih dari 20. Kalau kita balik sekarang 20 dan 30, kira-kira kita tuliskan kurang dari, lebih dari, atau sama banyak? Iya pinter, keren. Kita tuliskan kurang dari. Kenapa? Karena 20 ini kurang dari 30 atau lebih sedikit dari 30, maka kita tuliskan di sini kurang dari. Sudah paham? Sudah bisa? Oke. Ingat ya, kalau gambar yang pertama ini lebih banyak jumlahnya, kita tuliskan lebih dari. Tetapi kalau gambar yang pertama ini lebih sedikit jumlahnya, maka kita tuliskan kurang dari. Kemudian satu lagi, kalau misalnya jumlahnya sama, kelereng gambar yang pertama 30, kelereng gambar yang kedua 30, kita tuliskan apa? Kurang dari, lebih dari, atau sama banyak? Iya, kita tuliskan sama banyak karena jumlahnya sama. Kalau jumlahnya sama, 30 dengan 30 atau 20 dengan 20, maka kita tuliskan sama banyak karena jumlahnya sama. Sudah paham sampai sini? Ada yang belum bisa? Ada yang belum paham? Oke, sudah. Kalau sudah, ibu punya bola. Jadi nanti kita belajar membandingkan banyak benda itu dengan bola. Siap? Oke, kalau siap silakan duduk yang tertib. Ibu siapkan dulu bolanya. Oke, sudah. Silakan semuanya perhatikan ke depan. Silakan diamati. Jadi di sini ibu punya bola dan 2 kardus. Nah, jadi ada kardus yang pertama, ada kardus yang kedua. Nanti kita masukkan bolanya ke kardus yang pertama dan ke kardus yang kedua. Nah, kalau sudah ibu masukkan, kan kalian mengamati. Kemudian kalian menjawab, kira-kira lebih banyak bola yang ada di kardus pertama atau yang di kardus kedua. Paham? Oke, sekarang kita masukkan di sini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa bola di kardus yang pertama? Ada tuh
7. Kemudian di kardus yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tadi yang di kardus pertama itu berjumlah 7. Kita tempel di sini biar kelihatan. Ada tuh 7 bola. Kemudian di kardus kedua ada 10 bola. Kira-kira kardus yang pertama kan ada 7 bola, yang kedua ada 10 bola. Nah, kira-kira yang kita lihat kita menjawabnya dengan kurang dari, lebih dari, atau sama banyak dari 2 bola yang ada di kardus 7 dan 10. Nah, kardus yang pertama kurang dari kardus yang kedua. Karena 7 kurang dari 10, maka kita tuliskan mana? Nih, kita tuliskan kurang dari. Kita tempel di sini. Nah, seperti ini. 7 kurang dari 10. Kemudian kalau misalkan tadi kan di sini 7. Di sini 10, maka kita tuliskan 7 kurang dari 10. Tetapi kalau kita balik, nah yang 10-nya kita taruh di kardus yang pertama, 7-nya kita taruh kardus yang kedua. Kira-kira kita tuliskan kurang dari, lebih dari, atau sama banyak? Iya, pintar, kita tuliskan lebih dari. Karena 10 lebih dari 7. 10 ini lebih banyak dari 7, maka kita tuliskan di sini lebih dari. 10 lebih dari 7. Sudah paham? Sudah. Coba sekarang Kiana, kalau di sini misalkan ada, di sini ada 8. Ada 9, maaf, ada 9 bola. Di sini ada 7. Coba, kardus yang pertama ada 9, kardus yang kedua ada 7. Kira-kira kita tuliskan lebih dari, kurang dari, lebih dari, atau sama banyak? Iya, kita tuliskan lebih dari, karena 9 lebih dari 7. Oke, sekarang Ibu minta yang berani maju ke depan, Ibu kasih soal, kemudian kalian tuliskan. Di sini sudah Ibu tuliskan lebih dari, kurang dari, dan sama banyak. Jadi nanti Ibu tunjuk, kalian maju ke depan, Ibu kasih soal lewat bola, kemudian nanti kalian cari kira-kira isinya. Di sini kita isi lebih dari, kurang dari, atau sama banyak ya. Kalau misalkan kurang dari, maka ambil kertas kurang dari, kemudian kita tempelkan di tengah-tengah kardus. Paham? Oke, sudah paham. Oke, sudah. Jadi dari praktek tadi, dari kalian maju satu persatu tadi, kira-kira ada yang belum bisa dipahami atau ada yang kurang jelas? Misalkan, Ibu, aku masih belum tahu bagaimana cara membandingkan lebih dari, kurang dari, atau sama banyak, misalkan seperti itu. Ayo, siapa yang belum bisa, coba angkat tangan. Sudah bisa semua? Oke, keren. Kalau sudah bisa semua, coba Ibu minta kalian kerjakan soal yang ada di buku pada halaman 59. Jadi kalian di situ diminta untuk membandingkan banyaknya benda dengan menuliskan kurang dari, lebih dari, atau sama banyak. Oke, sekarang silakan dikerjakan pada halaman 59. Oke, baik anak-anak Ibu. Jadi hari ini kita sudah selesai belajar 2 materi. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, materinya kalimat ajakan. Kemudian yang kedua matematika, yaitu materinya membandingkan banyak benda. Oke, jadi dari 2 materi tentang kalimat ajakan maupun tentang membandingkan banyaknya benda, Ibu tanya, ada nggak di antara kalian yang belum memahami? Kalau belum memahami atau belum jelas, silakan bertanya. Sudah? Oke, jadi di materi bahasa Indonesia tadi kita membahas kalimat ajakan.
Kalimat ajakan itu diawali dengan kata apa? Ayo pintar, ayo dan mari. Kemudian yang kedua, kita membahas materi tentang membandingkan banyaknya benda. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pembelajaran tadi. Oke, baik, kita cukupkan belajar hari ini. Jadi hari ini ada PR, nanti Ibu share di grup kelas seperti biasa ya. Kemudian untuk ketua kelas silakan dipimpin doa kita untuk pulang. Oke, sudah. Terima kasih untuk ketua kelas karena sudah memimpin doa. Kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap terapkan sikap disiplin, rajin belajar, sholat 5 waktu, dan menghormati orang tua. Ibu berpesan menjaga kedisiplinan, menghormati orang tua, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik itu jangan hanya dilakukan ketika di sekolah. Jadi ketika di rumah, ketika di masyarakat pun kalian juga harus menerapkan hal-hal yang baik. Jangan di sekolah beretika yang baik, kemudian sampai rumah, halah udah gak ada ibu guru aja. Gak boleh seperti itu ya. Jadi harus tetap menerapkan hal-hal yang baik ketika di rumah. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau cek dulu semangatnya. Anak soleh, tepuk senyum, sedekah paling murah adalah senyum. Mana senyumnya? Oke. Belajar dengan penuh semangat, berangkat sekolah dengan penuh semangat, maka pulang juga harus semangat. Coba. Tepuk tersipu malu, tertib suaranya, tertib ibadahnya, tertib perilakunya, malu jika melanggarnya. Oke, kita sudah diingatkan melalui tepuk tersipu malu. Jadi tetap semangat menebar rasa kebaikan di sekolah maupun di rumah, karena ketika kita berbuat baik, maka kedepannya juga kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Oke, apabila hari ini Ibu ada kesalahan dalam mengajar, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa hari esok. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone.